datang di Siniar PBSI, tempat di mana obrolan santai tapi berbobot terjadi. Dengan saya Prenita Anggraini, dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget tentunya. Acara Siniar kali ini mengangkat tema kisah dan perjalanan menuju mahasiswa berprestasi. Di sini saya tidak sendiri, teman-teman. Saya ditemani oleh kakak nih, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Nah, tidak usah berlama-lama, tentunya kita langsung perkenalan aja nih dengan mahasiswi yang berprestasi ini ya. Boleh Kak perkenalannya? Baik, waduh berprestasi. Berat ya Kak kedengeran itu. Iya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Namaku Zaimatul Afifah. Aku biasa dipanggil Zaim dan aku sekarang semester 6 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salam kenal semuanya. Iya, berarti ini panggilnya apa nih? Kak Biar Zaim akrab aja. gitu. Kak Zaim aja ya, oke. Jadi Kak Zaim ini tempat lahirnya di mana nih? Boleh dijelaskan? Kota yang luar biasa sekali menghasilkan penduduknya yang mempunyai potensi seperti Kak Zaim ini ya. Baik, jadi aku lahir di Rembang, di mana Rembang tuh sebuah kota kecil di Jawa Tengah, pesisir utara pantai Jawa, dan di sana banyak banget lautnya. Jadi teman-teman yang kepo dengan Rembang bisa nanti ajak ke Rembang. Tinggal calling-calling aja. Kalau di Rembang itu biasanya apa nih Kak? Ciri khasnya? Ciri khasnya. Di sana itu biasanya rujak petis. Oh, rujak petis gitu. Jadi itu tuh kayak apa ya? Kalau iwak gitu, kalau orang Rembang bilang. Oh iya, gitu. Nanti Kak Nita kalau mau nyobain atau kepo langsung kayaknya ini enak nih ya. Enak banget Kak. Oke, jadi setelah mengetahui tempat tinggalnya nih, sekarang alamatnya di mana? Gitu. Alamat tinggal sekarang? Iya. Baik, alamat tinggal aku sekarang di Pancakarya, di kos tentunya. Kalau teman-teman mau main, tinggal Pasar Burung lurus dikit. Oh iya, ini boleh nih nanti setelah ini main nih ya. Boleh. Oke Kak, setelah itu ngomong-ngomong soal Pilmapres nih, saya mau tahu nih perasaan Kak Zaim setelah tahu saya juara gitu, Kak Zaim juara gitu kan, bagaimana gitu perasaannya? Oke, untuk perasaan sendiri seneng tentunya karena bisa diberi kesempatan untuk mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat Universitas PGRI Semarang, dan untuk persiapannya lumayan agak menguras energi karena sebelum puasa juga, kemudian banyak sekali berkas-berkas yang harus diurus mulai dari CV, kemudian rancangan gagasan, dan sering tektokan dengan Pak Latif karena selaku dosen pembimbing saya, beliau sering menyarankan bagaimana presentasi menggunakan bahasa Inggris yang baik, kemudian bagaimana kiat-kiat menjawab pertanyaan dari juri, dan alhamdulillah berkat bimbingan beliau dan dukungan dari teman-teman PBSI bisa mendapatkan juara kedua. Alhamdulillah, oke, juara dua ya berarti ya. Oke, ngomong-ngomong soal Pilmapres nih Kak, boleh dong penjelasannya Pilmapres itu apa sih gitu? Pasti teman-temannya juga kepo nih ya, penasaran boleh? Siap, jadi pemilihan mahasiswa berprestasi itu biasanya dilakukan di tingkat prodi, kemudian lanjut ke fakultas dan ke univ, dan kalau lolos ke LL Dikti bahkan nanti bisa sampai nasional. Nah, untuk pemilihan mahasiswa berprestasi sendiri, tipsnya adalah kalau mau maju, kumpulin dulu prestasi-prestasi dari semester awal, dari zaman maba, mulai kemudian ikut organisasi, kemudian ditingkatkan kemampuan berbahasa asingnya, terutama bahasa Inggris, karena itu adalah nilai plus yang nantinya bisa menambah poin untuk di depan dewan juri begitu. Iya, luar biasa sekali gitu ya. Dan tentunya pakai bahasa asing gitu ya, kan beda prodi gitu kan. Oke, setelah mengetahui penjelasan dari Pilmapres nih Kak, setelah itu karya apa sih yang Kak Zaim angkat di Pilmapres kemarin? Pilmapres tahun berarti 2025 ya? Iya. Karya apa yang Kak Zaim angkat di Pilmapres kemarin dan mengapa Kak Zaim memilih tema itu gitu? Oke, jadi tema yang aku ambil itu tentang AI. Jadi mungkin teman-teman nggak asing sama AI kan? Biasa untuk mencit tugas, cari-cari referensi. Jadi aku ambilnya tentang AI, di mana dulu itu waktu kampus mengajar 7 di sekolahku,
guru-gurunya itu ketika pembelajaran cerita rakyat itu masih menggunakan metode yang tradisional. Misalnya hanya ceramah, berbasis ceramah, kemudian murid-muridnya itu menyimak. Nah, kalau hal-hal seperti itu kan bikin ngantuk ya, Kak? Iya, bikin betul banget. ya, teman-teman. Jadi gimana nih caranya bisa teman-teman SMP ini untuk belajar cerita rakyat lebih menarik, lebih fokus dan tidak bosan. Dan sekarang kan eranya AI, jadi kenapa nggak memanfaatkan AI aja? Gitu. Jadi aku ambilnya adalah Swarita.ai. Jadi itu adalah rancangan produkku di mana untuk meningkatkan minat dan juga mendukung pembelajaran yang masih tradisional tadi menjadi pembelajaran yang lebih menarik gitu, Kak. Jadi Swarita itu artinya seni bercerita. Untuk di chatbotnya nanti itu tuh ada beberapa fitur yang diharapkan dapat mendukung pembelajaran. Luar biasa sekali ya. Ini saya juga penasaran ini ya malahan ya. Iya. Oke, jadi setelah mengetahui nih mengapa Kak Zaim mengambil tema itu dan berapa lama Kak Zaim menyelesaikan karya yang Kakak ambil gitu? Berapa lama? Boleh? Mau jujur atau gimana, Kak? Jujur dong. Ya? Sama bohong-bohongan. 3 hari teman-teman. Wah, 3 hari? Iya, Kak. Sumpah? Iya, karena waktu itu mepet dan tabrakan dengan jadwal di organisasi. Jadi 1 hari riset, kemudian 1 hari penulisan dan revisi. Dan kebetulan waktu itu juga mepet lebaran, Kak. Iya. Mau puasa, jadinya waktu kembali ke Semarang itu tektokan dengan Pak Latif pun agak mepet, tapi alhamdulillah berkat kemepetan itu terus otak menjadi encer ya gitu, Kak. Jadinya terselesaikan dan alhamdulillah lancar semuanya. Wah, luar biasa sekali, 3 hari loh. Iya, Kak. Itu puasa ya? Pas puasa nih. Nah, oke. Sekarang bisa dijelaskan nih, kan tadinya kita tahu hasilnya nih, sekarang prosesnya gimana gitu mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat universitas. Baik, jadi sebelum ke UNIF itu ada seleksi dulu internal di fakultas. Nah, kalau aku itu produknya kan belum sempurna waktu di fakultas, jadi untuk ke UNIF itu masih banyak perbaikan-perbaikan. Terutama yang aku perbaiki itu waktu tanya jawab, Kak. Kayak memakai bahasa Inggris, karena jujur aja bahasa Inggrisku masih sangat-sangat minim, masih sangat kurang, tapi berkat bantuan dari dosen dan juga dukungan teman-teman, alhamdulillah bisa terlewati. Begitu, Kak. Nah, dalam seleksi Pilmapres ini kan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini nih yang saya penasaran nih. Kendala apa nih setelah Kak Zaim tahu ketika pemilihan itu menggunakan bahasa Inggris gitu? Itu wajib atau memang nggak harus pakai bahasa asing gitu? Kalau untuk Pilmapres sendiri wajib, Kak. Karena mahasiswa berprestasi itu dituntut untuk prestasi. Iya, gitu, jadi bahasa asing. Iya, karena nanti pemenang di Pilmapres UNIF itu nantinya akan mewakili ke LA-Dikti dan kalau menang itu akan ke nasional. Jadi untuk bersaing dengan teman-teman di seluruh Indonesia, maka harus memiliki nilai lebih, nilai tambahan, khususnya itu bahasa asing. Begitu, Kak. Yang paling susah itu ketika kita udah ada teksnya, udah ada draftnya, kita udah pelajari. Namun kadang kalau udah di depan blank ya? Iya, blank ya. Kadang aduh mau ngomong apa ini gitu. Ini tubinya bener nggak ya, grammarnya bener nggak ya, gitu sih, Kak, yang bikin susah. Iya. Tapi ada kayak aku bahasa Indonesia kok bahasa Inggris gitu, aduh ya Allah susah banget gitu loh. Iya, Kak, ya? Gitu ada hal-hal yang gitu, aduh aku anak bahasa Indonesia kok harus berbahasa Inggris gitu. Tapi mau bagaimanapun itu adalah tantangan yang harus bisa kita lewati. Nanti hasilnya bagaimana pasrahkan ke Tuhan, yang penting kita udah mau belajar dan berusaha sebaik mungkin. Percaya proses ya, kayak. Nah, ini saya setahu saya ketahui Kak Zaim ini ikut organisasi ya? Iya, benar. Iya. Nah, ini dong boleh bagaimana Kak Zaim mengatur waktu antara kuliah, tentunya kan kuliah di semester 6 tugasnya nggak banyak, nggak sedikit ya, pasti banyak banget. Nah, itu dengan organisasi kakak sendiri gitu dan pemilihan Pilmapres waktu itu gitu. Baik. Kebetulan kalau di organisasi aku ikut UKM penelitian dan kebanyakan tugasnya itu
di semester 6 kebanyakan membuat artikel ilmiah. Oh, Jadi iya. kurang lebihnya nggak terlalu kaget karena udah terbiasa dari zaman maba begitu. Untuk ngatur waktunya, prioritaskan terlebih dahulu tugas yang ada di depan. Maksudnya bukan di depan kita gitu ya. Yang apa namanya, tenggat waktunya itu yang mepet. Oh, iya. Misalnya kalau hari ini aku ada tugas organisasi, kemudian tugas kuliah, kemudian misal lomba. Nah, mana dulu yang tenggat waktunya lebih dekat. Kalau misal di organisasi ya udah kita fokus ke organisasi. Kemudian kalau udah selesai baru nanti ke project misal lomba, baru nanti ke hal-hal yang lain. Jadi prioritaskan dulu kegiatan yang tenggat waktunya lebih dekat atau lebih mepet gitu. Wah, luar biasa sekali ini ya. Kalau di organisasi sendiri, Kak Zaim udah berapa lama nih? Kebetulan 3 periode Kak. Masya Allah, keren banget ya teman-teman ya, 3 periode loh. Udah dari zaman maba. Nah, kalau mau tahu organisasinya UKM KIPM join ya teman-teman. Oh, KIPM, oh iya. Itu UKM penelitian yang berbasis Indonesia atau Inggris Kak kalau KIPM itu? Atau campur? Bahasa Indonesia Kak kebetulan. Oh, bahasa Indonesia. Iya, namun nanti pembuatannya misal mau di-submit di Sinta Iya. ataupun di Scopus tetap mengikuti kaidah berbahasa Inggris. Oh. Kita tuh ada sistem sistematika yang diajarkan oleh kakak-kakak tingkat dan juga dari pembina. Iya, wah luar biasa sekali nih KIPM ya. Iya, Ini. join ya teman-teman. Iya, kayaknya ini setelah ini kayak saya join deh biar seperti Kak Zaim ya teman-teman ya. Iya. Oke, jadi nih Kak, terakhir. Sepertinya terakhir ini ya. Apa nih pesan Kak Zaim untuk mahasiswa-mahasiswi ini yang ragu ingin mengikuti Pilmapres gitu. Jadi kan seperti sekarang kan seperti saya misalnya kayak aduh saya pengen ikut Pilmapres nih tapi bisa nggak ya gitu ya. Nanti ragu nggak ya gitu kan. Ada keraguan sendiri karena kan berbahasa Inggris ya tentunya. Begitu Kak, boleh. Oke, jadi teman-teman yang mau mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi, tipsnya adalah ketika dari zaman maba dikumpulin prestasi-prestasinya. Prestasi itu nggak melulu harus dapat juara teman-teman. Jadi kita mengikuti organisasi, kita mengikuti kegiatan-kegiatan di kepanitiaan misalnya, itu tuh bisa menjadi salah satu prestasi kita. Nah, kita kumpulin prestasi-prestasinya, kemudian biasanya dari Bapak Ibu dosen ada pengarahan, kita matur ke beliau-beliau, Pak saya mau mengikuti Pilmapres misalnya. Nah, kalau sudah nanti diarahkan sama dosen pendamping atau dosen pembimbing, dilatih bagaimana misal cara presentasi di depan juri, kiat-kiat menjawab pertanyaan, mempersiapkan keterampilan berbahasa asing tadi. Ketika itu sudah dikuasai misalnya, sudah mantap, nanti baru maju begitu. Iya. Yang penting adalah yakin dan gak usah memikirkan hasilnya. Nanti gimana, aduh menang nggak ya, nanti aduh susah nggak ya, nggak usah dipikirin dulu. Yang penting kalau teman-teman punya rasa untuk nyoba, pengen kepo, gitu, maju aja terus, insya Allah lingkungan akan mendukung. Gitu. Nanti ada Bapak Ibu dosen, kemudian ada teman-teman. Iya gitu ya. Iya, akan nggak kerasa nanti. Awalnya Kak Zaim juga ragu ya awalnya pasti. Iya, ragu Kak. Kayak insecure gitu Oh, Kak. kenapa? Karena kan ini Kak, saingannya juga bagus-bagus, misal dari Edwin Tati, kalau teman-teman tahu namanya Kak Angel, itu mahasiswa berprestasi 1. Oh, yang pakai kacamata itu bukan? Iya, betul. Oh, itu kayaknya muka-muka udah pinter gitu ya. Kayak lihat misal kandidat lain yang bahasa Inggrisnya sudah bagus, sudah menonjol, insecure Kak. Jadi udah tahu kekuranganku di sana, maka hal yang harus diperbaiki adalah di kemampuan berbahasa asing tadi. Kalau misal teman-teman udah misalnya cukup baik di keterampilan bahasa asing, aspek-aspek lain bisa ditingkatkan, misalnya dari produk, kemudian CV-nya gitu. Jadi jangan ragu untuk daftar Pilmapres tahun depan, ditunggu anak PBSI. Nah itu ya teman-teman ya, ini tips dari Kak Zaim, ini kumpulin prestasinya dari zaman maba sampai dengan kalau ingin join Pilmapres ini gitu ya. Jadi kan kalau Pilmapres itu minimal semester berapa Kak? Dari semester 2 sepertinya sudah bisa Kak. Oh sudah bisa? Iya. Berarti di tingkat prodi dulu baru di tingkat universitas gitu ya? Dari fakultas, dari fakultas.
universitas. Oh gitu ya. Jadi kalau mau ikut Pilmapres nih harus persiapan dulu, persiapan dari bahasa asingnya, kuasai bahasa asing, lalu juga prestasi-prestasinya gitu. Jangan pernah ragu untuk mencoba karena kita tidak tahu hasil, kita hanya berproses dulu, hasilnya itu nanti-nanti aja. Betul. Gitu ya gitu. Itu kalau kita udah berproses nih pasti insya Allah Tuhan akan merestui. Gitu ya Kak. Betul Kak. Oke. Setelah ini boleh dong Kak Zaim memberikan motivasi buat teman-teman semuanya ini. Boleh dong Kak, motivasi dari kakaknya itu apa gitu. Baik, kita kan kuliah ya teman-teman. Iya. Orang tua mengeluarkan dana atau uang juga bukan yang sedikit, banyak. Nah, jangan sia-siakan orang tua yang sudah mendukung kita. Jadi kita 4 tahun, kalau bisa 3,5 tahun, amin teman-teman. Amin ya Allah. Kita manfaatkan sebaik mungkin waktu itu untuk berkembang, mengasah skill, baik dari soft skill maupun hard skill. Dan nanti ketika kita lulus, kita siap menghadapi dunia kerja dan orang tua bangga dengan kita. Jadi luar biasa sekali gitu ya. Itu yang membuat Kak Zaim percaya bahwa rantau ya termasuk ya, walaupun dalam satu provinsi tapi kan termasuk rantau jauh dari orang tua gitu, membawa harapan besar dari orang tua teman-teman, jadinya ya harus dimaksimalin gitulah gitu ya. Oke, itu saja pertanyaan dari saya untuk narasumber mahasiswi berprestasi ini. Oke teman-teman semuanya, jadi selesai sudah acara siniar kali ini. Sampai jumpa di acara siniar selanjutnya, dan di episode selanjutnya juga akan mendatangkan tamu-tamu yang luar biasa sekali tentunya. Oke, jadi cukup dari saya dan Kak Zaim. Saya pamit undur diri, kami pamit undur diri dan sampai jumpa.